Waduh. Menurut akang-akang nih tentang korin itu sendiri, bener gak sih itu tuh sejatinya kita yang keluar atau rohnya kita yang mengatakan itu? Ada nih suatu klarifikasi yang tentang pembunuhan yang dia dibunuh, lalu korinnya itu karena mungkin kasihan atau tidak terima, akhirnya dia merasuki ke temennya nih, terus memberitahukan kejadian-kejadian yang sebenarnya. Nah, menurut kalian apakah itu betul apa enggak sih? Loh, mangga Kang dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya itu biasanya kalau kejadian kecelakaan ya, biasanya kan ada darah tuh yang mencecer betul. Jadi itu darah tersebut itu tadi memvisualkan. Jadi beritahu pada yang muslim yang kebetulan dia yang ada sesuatunya atau dilihat itu yang tadi yang masuk dari teceran darah tersebut ya. Disebutnya tuh darah merahnya ya gitu. Itu bisa ya, bisa mengikuti gitu ya. Kalau menurut Kang Ari sendiri gimana, Kang? Ya, pernah kan kita kejadian yang di kita itu adalah suatu berita yang pernah sempat viral. Itu ada kasus pembunuhan dan yang korban tersebut itu merasuki ke temannya dan menceritakan sebuah kejadian tersebut dan diidentifikasikan oleh kepolisian, dan akhirnya tersangka tersebut itu mengakui bahwa dia itu adalah pelakunya. Jadi korin itu sama aja kayak bentuk perwujudan dari sisi lain kita. Misalkan dari sedulur Ari-Ari itu kan tersebut itu menampakkan dan menceritakan semua kejadian yang dia alami. Mungkin supaya dia penasaran atau apa, atau mungkin pelaku kejahatan tersebut itu ya ditangkap dan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Dan berbicara tentang korin sendiri ya Kang ya, saya tuh memang ngerasa ada hawa-hawa dari arah sebelah sana dari tadi ya. Di pohon nih Batur Mama nih ya, di pohon yang sebelah sana itu ada pergerakan, udah beberapa kali tertangkap suara. Nah, menurut kalian berdua nih Kang, kita akan memperhatikan pohon yang sebelah sana. Itu menurut kalian itu perwujudan itu korin, karena kita sedang berbicara korin, atau di sana itu jin yang sedang mengikuti acara podcastnya kita? Kalau menurut saya mah, kalau dari bentuk ya, itu salah satu jin penjaga. Yang di sebelah sana itu ya. Iya, karena kita kan di sini ini adalah tempat yang dikeramatkan, tempat yang tempat yang dijaga. Dulunya kan ini adalah keramat Keraton Kasepuhan. Dia tidak menutup kemungkinan juga makhluk-makhluk gaib yang dulunya itu diperintahkan untuk menjaga dan melindungi Keraton Kasepuhan ini ya memantau. Takutnya kita berbuat apa atau apa, kan biasa kalau kita di sini berbuat maksiat atau berbuat apa ya mereka secara otomatis langsung menyerang gitu. Tapi kalau kita di sininya itu berbuat baik, kita juga menjaga, kita tidak berbuat maksiat, ya insya Allah mereka juga tidak akan mengganggu gitu ya. Soalnya asli loh Kang, ini udah merinding banget karena memang auranya mungkin mereka Batur Mama, teman-teman semua yang ada di sini itu kita panggil teman ya, karena kita tidak ingin ada permusuhan secara gaib, dan memang auranya itu bangkit. Kita sedang membicarakan seperti ini kayak seolah-olah memanggil ya Kang ya. Bukan memanggil, jadi melihat, memantau, penasaran gitu ya.
apa Jadi- yang kita bicarakan. Memang tempat-tempat, jangankan tempat keramat seperti ini ya, tempat yang memang dikeramatkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Baku Cirebon, itu pasti otomatis mulai dari korin atau dari makhluk-makhluk halus tersebut sendiri itu menjaga. Kan karena di sini memang kebanggaan Jawa Barat inilah keraton yang masih terjaga utuh, masih terlestarikan, masih terawat. Ya ini kebanggaan Jawa Barat ini adalah Keraton Kasepuhan ini. Jadi mungkin juga dari makhluk-makhluk gaib penunggu di sini, ya sebenarnya dari tadi tuh ada benturan energi-energi, cuman kan kita di sini ya tidak mengganggu. Kita cuman bicara tentang broadcast, tentang korin, dan mereka pun cuman memantau aja. Iya. Tapi sepertinya tukang seperti ada yang mau interaksi bahwa mereka itu ada gitu loh. Kayaknya ada yang menurut saya nih ya, karena saya mungkin sensitif juga dengan hal-hal yang seperti itu. Dari tadi pertama pergerakan, yang kedua tentang wilayah tempat ini sendiri gitu ya, karena kita kan tidak melakukan, karena di sini itu kan wilayah tua. Saya kayak sedikit was-was juga gitu loh, karena setiap tadi kita melakukan obrolan, tahu-tahu merindingnya tuh benar-benar Jadi- gitu kan, enggak. Jadi gini, memang sosok abstrak atau sosok gaib-gaib yang ada di sini ini sebenarnya ingin berinteraksi dengan kita-kita, ingin menunjukkan eksistensi dia, supaya dia itu terlihat ada di sini, supaya itu juga menjadi warning atau menjadi peringatan untuk orang-orang yang ingin melakukan maksiat atau melakukan kejelekan di keraton. Kalau kita berbuat baik mah insya Allah mereka pun juga enggak. Cuman ya mungkin ingin kenal, ingin apa. Mereka juga punya sifat penasaran dengan manusia ini untuk berbicara, berinteraksi. Cuman karena mereka sosoknya tidak terlihat atau gaib, ya mungkin dari bayangan atau pergerakan-pergerakan pohon atau apa. Ya itulah disebut jin. Kalau kita kan disebut itu ada dua apa namanya, antara nyata dan yang gaib, antara zohir dan yang batin. Sama kalau kita mau mempelajari tentang korin juga, kita harus mendalami satu ilmu yakin atau ilmu iman. Dan menurut Kang Raden sama Kang Ardi nih, bisa nggak sih kalian memediasikan siapa yang ada di sini yang dari tadi berkeliling terus nih? Karena aku sendiri penasaran gitu loh. Boleh nggak sih gitu loh, Kalau mau dimediasikan seperti itu untuk Kalau- di wilayah ini sendiri gitu? kalau kita untuk mediasi sebenarnya sih ya janganlah. Kalau di sini kita itu sebenarnya sosoknya ular bermahkota yang kebetulan itu panjangnya itu mengelilingi Keraton Kasepuhan ini atau sampai Kota Kosot, dan kepalanya itu memang ada di tengah ini bundaran Daun atau di belakang bangsal Pringgondani. Itu memang sudah Kalau cerita, iya- itu sudah ada ya? Iya, kalau kita ingin memediasikan, takutnya kan mereka juga ya keganggu atau apa, karena biarkan aja. Tapi kalau penasaran, ya kita minta izin ke mereka untuk bercerita-cerita sedikit tentang Keraton Kasepuhan atau gimana ya terserah. Kang saya, Bagaimana Kang saya? Apakah Kang saya dan Kang Ardi bisa bermediasi di sini? Bisa. Gimana Kang? ya coba aja. Sok. Batur Mama, menurut adab di mana kita berada di sini, kita akan meminta izin. Untuk sebelumnya kita bermediasi, kita akan meminta izin terlebih dahulu. Baiklah Batur Mama, kita akan melakukan mediasi. Gimana Kang? Bisa langsung dipanggil? Enggak Kang Raden? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Pak Putra. Assalamualaikum Mbak. Sarang sinten iki? Surah Angga. Sarang Surah Anggara. Saking pundi Kang? Oh, Mbah Kang jaganing kulon kono. Nah, Mbah. Penakon ki, Mbah. Jadi
sejarah keraton Kasepuhan itu apa ya? Dulunya itu bagaimana Mbah sebelum Mbah datang ke sini itu di sini itu bagaimana Mbah? Ulah niki setelah Pangeran Cakra, era Kesultanan, era Kepuyutan, Oh, dudu era Kasunanan dudu. Kesultanan, loro, era Kepuyutan lan era Kesultanan. Nah, kalau niki ku era Kesultanan. Hari Mbah iku ditugas nang sengaja ditugas nang ning kono ning Kanjeng Sultan apa Mbah dewek kang jaga ning kono? Baik ngabdi, senang apik, salah satu itu. Jadi Mbah ditugasin untuk ada di sini nggih Mbah. Hmm. Nah, tugas Mbah sendiri apa Mbah? Ya salah satunya jaga anak-anak rusak. Yang rusak itu rusak tatanan atau kang serangan gaib, apalagi cerbong, oleh anak, iseng. Oke Mbah, soalnya kang iseng-iseng kang pengen nyoba Cirebon ku akeh. Ya, oke. Nah, Cuman ya sifat Cirebon itu sepuh. Mbah di sini selain menjaga itu untuk jabatannya sendiri apa Mbah? Apakah Mbah punya pengawal lain selain Mbah sendiri? Oke. Nah, kula mah pos kula. Oh, pos kulon kan kin Mbah, kula kan saweruwe kula ki pos ku ana papat ya Mbah. Kulon, wetan, ngalor ngidul. Nah, berarti kang ning kulone Mbah. Lah lamun kang ning masih akeh kata. nah, lamun kang ning tengah-tengah bunderan niki Mbah Pos kula masih. masih Nah, pun pun iya. Sedurunge Mbah bae kira. Mbah mah kira. Nah, itu beliau ada di sini nggak Mbah? Oh, sekarang. Jadi nggak selalu standby ada di sini ya Mbah ya? Jadi kalau kedatangan beliau ke sini itu Biasa mulu. mulut sih pada tak kabeh Mbah. Oke. jadi Mbah sendiri kalau selain di sini maksudnya sekarang kan kita panggil Mbah. Kalau nggak dipanggil Mbah tetap ada di Kudu dipanggil Mbah sengaja lagi sing mauku. nggih, ngapunten nggih Mbah. Maaf. Jadi kita kan biar tahu juga ya Mbah ya, karena kita tadi bercerita tentang korin atau tentang jin gitu loh Mbah. Nah, kebetulan mungkin Mbah lewat jadi Kudu lewat. Anak kono lewat. nggih Mbah. Maaf Mbah. Mungkin saya salah berbicara. Mbah datang ke sini mungkin kan ada yang ingin disampaikan nih Mbah. Yang ingin disampaikan sendiri itu apa Mbah? Yang penting mah pada aku isin. Dalam arti akur itu siapa Mbah? Wah. Musingin kan. Ada akur. Di sini. Pada akur ya Mbah ya. Itu aja Mbah, nggak ada yang lain Mbah. Mungkin itu aja ya Mbah ya. Makasih ya Mbah atas kedatangannya Mbah. Maaf kalau kurang sopan ya Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Batur Mama, itu tadi adalah beliau itu penjaga di pos sebelah kulon yang berada di Keraton Kasepuhan, dan ada beberapa lagi penjaga-penjaga di pos yang wetan, lor dan kidul, itu mereka juga sendiri-sendiri yang berada. Beliau berpesan bahwa sejatinya mah di sini tuh sebenarnya harus adem ayem ya, guyub rukun gitu ya Kang ya. Jangan ada konflik atau kejadian-kejadian apapun. Allah alam bisawab, saya juga tidak tahu itu apa. Pastinya mungkin orang-orang seperti akang-akang ini memahami betul gimana silsilah keraton ini sendiri. Baiklah Batur Mama, itulah pembahasan tentang korin dan jin. Adakah yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Di kolom komentar silakan kalian tulis, nanti kita akan melanjutkan. Kalau memang banyak pertanyaan, kita akan melanjutkan di part 3. Gimana Kang?
di part 3, oke? Oke. Batur Mama. Itulah perbincangan kita untuk kali ini. Ikuti terus Mata Malam Reborn. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tetap di Mata Malam Reborn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.